Kopral 2K, K.O. Anumerta, Harun Thohir bin Mandar adalah salah satu dari dua anggota KKO Korps Komando. Kini disebut Korps Marinir Indonesia, yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Usman. Beliau dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada Oktober tahun 1968. Dengan tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura, yang padat pada tanggal 10 Maret tahun 1965. Harun bin Said atau Harun Thohir bin Mandar terlahir dengan nama Thohir. Beliau merupakan anak dari pasangan Mandar dan Aswiyani dan memiliki 4 saudara. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Semenjak duduk di bangku sekolah pertama, beliau sudah menjadi anak buah kapal dagang Singapura. Kesehariannya berada di pelabuhan membuatnya sangat hafal daratan dan jalur pelayaran Singapura. Berbekal pengalaman ini, menginjak dewasa beliau masuk Angkatan Laut Indonesia. Di Angkatan Laut Indonesia, beliau tumbuh menjadi prajurit pemberani dan sigap membela di medan pertempuran. Konflik Indonesia-Malaysia tanggal 17 September tahun 1963 menyebabkan pemutusan hubungan diplomasi, serta konflik senjata yang melibatkan tentara nasional. Di situasi ini, Harun yang baru berusia 16 tahun menjadi sukarelawan di Sumbu, Riau, dalam melakukan aksi ke Singapura. Pada tanggal 1 November tahun 1963, beliau mendapatkan gemblengan di Riau selama 5 bulan lamanya. Tanggal 1 April, pangkatnya naik menjadi prajurit KKO 2. Bulan Juli tahun 1964, beliau ditugaskan di tim Brahma 1 Basis 2 Operasi Akoti. Bergabung bersama Dwi Korah, beliau dikirim ke Sumbu, Riau, untuk menyusup ke Singapura. Dalam misi penyusupan beliau sangat ahli menyamar. Berbekal wajah yang seperti orang Cina, dan keahlian bahasa asing, seperti bahasa Cina, Belanda, dan Inggris, membuatnya tidak kesulitan memasuki area target. Beliau sukses memasuki Singapura tanpa hambatan. Seringkali Harun Thohir menyamar sebagai masyarakat biasa atau pelayan kapal. Dalam misi Koti Basis 10, beliau mendapatkan tugas berat bersama 3 teman lainnya, yaitu Usman, Gani, dan Raup. Misinya ialah demolition, sabotase objek vital militer atau ekonomi Singapura. Tanggal 8 Maret tahun 1965 misi pun dijalankan. Pada tanggal tersebut mereka memasuki Singapura saat tengah malam. Bersama teman-temannya mereka mengamati dan merumuskan sasaran yang cocok untuk dijadikan tempat sabotase peledakan bom. Siang harinya, mereka berhasil menempatkan bom seberat 12,5 kg di basement Hotel MC Donald, di Orchard Road. Tepat pukul 3:07 subuh, tanggal 10 Maret bom tersebut meledak. Tragedi meledaknya Hotel McDonald mengegerkan masyarakat dan pemerintah Singapura. Dengan cepat aparat Singapura dikerahkan untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Setelah beredar berita tersebut, Harun dan teman-temannya berpencar untuk melarikan diri. Harun melarikan diri bersama Usman menuju pelabuhan. Pada tanggal 13 Maret tahun 1965, Harun Thohir dan Usman melarikan diri dengan motorboat menuju pangkalan militer di Sumbu Riau. Namun sayang, motorboatnya mogok di tengah laut. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh petugas patroli laut Singapura. Pukul 9 mereka dibawa ke Singapura sebagai tawanan.
Semenjak kejadian tersebut mereka mendekam di penjara selama 7 bulan sebelum hukuman resmi dijatuhkan. Pada akhirnya, tanggal 4 Oktober tahun 1965, kasus peledakan bom oleh Harun Thohir segera digelar di Mahkamah Tinggi Singapura, High Court. Saat pengadilan berlangsung, Harun Thohir membela diri, karena pada kenyataannya beliau melakukan hal tersebut dalam rangka tugas negara yang sedang berperang. Oleh karena itu Harun Thohir meminta diperlakukan dan diadili sebagai tawanan perang. Namun sayang, Pengadilan Tinggi Singapura menolak pembelaan diri tersebut. 2 minggu setelah pengadilan, hakim menjatuhi hukuman mati gantung kepada mereka dengan tuduhan pembunuhan terencana dengan aksi sabotase. Mendengar berita tersebut, pemerintah Indonesia mulai berdiplomasi untuk membujuk Singapura agar meringankan hukuman Harun dan temannya. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1966, Indonesia mengajukan banding ke Singapura namun ditolak. Sehari sebelum eksekusi hukuman gantung, Harun bin Said menuliskan surat untuk ibunya. Hukuman yang akan diterima oleh Ananda adalah hukuman digantung sampai mati. Di sini Ananda harap kepada ibunda supaya bersabar karena setiap kematian manusia yang menentukan ialah Tuhan yang Maha Kuasa dan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini akan tetap kembali ke Ilahi. Mohon ibunda ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Ananda selama ini. Ananda tutup surat ini dengan ucapan terima kasih dan selamat tinggal selama-lamanya. Amin. Jangan dibalas lagi. Eksekusi akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober tahun 1968 pukul 6 pagi. Sejam sebelum itu, Harun Thohir menunaikan salat subuh untuk terakhir kalinya. Dia pasrah atas ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Sebelum dieksekusi, tangan beliau dibius dan dipotong. Setelah eksekusi, jenazahnya langsung dikembalikan ke tanah air. Sehari setelahnya, tanggal 18 Oktober tahun 1968, pemakaman militer digelar dengan haru. Reaksi tak terima di tubuh Koal atas perlakukan Singapura kepada prajuritnya terlihat dari kesiapan Koal menyerbu Singapura dalam waktu 24 jam. Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah. MPRS Indonesia juga turut memberikan ucapan belasungkawa dan menyematkan gelar pahlawan kepada Thohir dan Usman. Sebagai prajurit, saya ingin berkelahi. Reaksi ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang juga perwira Koal. Berbeda dengan Kolonel Koal Bambang yang menyampaikan kesedihannya lewat puisi yang berjudul Patah Tumbuh Berganti. Untuk Usman dan Harun, puisi tersebut masih tersimpan baik di Museum Korps Marinir, Jakarta. Aksi kesedihan juga diperlihatkan masyarakat Indonesia. Ketika jenazah mereka tiba di tanah air, masyarakat menyambutnya dengan hari dan memenuhi jalan dari Kemayoran sampai Merdeka Putih. Begitupun saat pemakaman tanggal 18 Oktober tahun 1968. Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikkan menjadi Kopral KKO TNI. Anumerta Harun bin Said alias Thohir bin Mandar. Bendera merah putih setengah tiang dikibarkan oleh masyarakat. Anggota Korps Komando ALRI. Harun bin Said dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 050 TK tahun 1968, tanggal 17 Oktober tahun 1968. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, dan kini nama ia diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat,
Kapal Republik Indonesia, KRI. Usman Harun 359 dan Bandar Udara Harun Thohir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.